Assalamualaikum Kak Ria. Alhamdulillah aku happy dan sangat bersyukur bisa dipertemukan Allah dengan podcast Kakak ini. Kak, aku ingin banget curhat. Wallahi aku lelah Kak. Apakah ada Kak yang namanya orang tua durhaka ataukah hanya ada anak aja? Aku adalah sandwich generation Kak. Aku anak pertama perempuan punya dua adik laki-laki. Bahkan dari sekolah aku selalu bantu orang tua. Maksudnya sekolah sambil berdagang. Sekarang, alhamdulillah, aku sudah punya suami dan dua anak. Tapi posisiku masih serumah dengan ibu karena ayahku baru meninggal setahun lalu. Dulu, sebelum aku punya anak, aku sempat ngekos dengan suami. Tapi ternyata tidak lama kemudian ibuku sering ke rumah untuk ngumpet dari penagih hutang, Kak. Bahkan makan pun dari aku. Untuk sekolah adik dan PKL. Untuk sekolah adik dan PKL, semuanya dari aku. Waktu itu ayahku masih kerja, tapi dengan upah yang sangat kurang. Dan Kak, dulu ibuku selalu berjanji tidak akan mengulang siklus pinjaman itu. Bahkan pernah diam-diam meminjam ke mertuaku, tidak dibayar. Pernah juga mengambil mas kawinku diam-diam lalu digadaikan. Semua aku yang bayar. Setelah ayahku meninggal Kak, ibuku pernah bilang, Mama nggak akan nikah lagi, sudah capek ngurus, ingin sendiri saja sama anak dan cucu. Lalu ibuku masuk ke grup alumni sekolahnya. Dari situ ada laki-laki yang mendekati dia. Sejak saat itu, ibuku berubah Kak. Seperti orang yang sedang dimabuk cinta. Lupa semuanya. Bahkan belum setahun ayahku meninggal Kak. Posisi aku saat itu sedang mengandung anak keduaku. Aku kecewa karena tidak sesuai dengan ucapannya. Aku bertanya-tanya, kenapa ayahku baru setahun meninggal tapi ibu bisa begitu? Ibuku beberapa kali bela-belain bertemu lelaki itu. Bahkan keluar kota menemuinya. Qadarullah, ibuku kecelakaan di tol dan patah kaki. Karena posisinya jauh dan aku punya bayi, aku tidak bisa ke sana. Ibuku dijaga oleh calon tersebut. Saat ibu kembali ke rumah, yang mengurus adalah aku, Kak. Sampai aku sudah mulai kerja, setiap istirahat aku pulang atau pagi-pagi. Bahkan saat ibuku pup pun aku yang membersihkan. Aku juga mencari orang untuk menjaga ibu. Tapi diuji lagi Kak, bukannya membaik, sakit ibu justru semakin menjadi. Sikapnya ke aku berubah. Dia sering marah-marah seperti kesetanan. Aku mencoba mengerti. Mungkin karena stres, karena sakit dan tidak bisa kemana-mana. Namun lama-lama aku mulai mengikhlaskan. Karena sikapnya makin hari makin di luar nalar. Aku dijelek-jelekan, aku disebut durhaka, aku dicaci maki, aku diberi sumpah serapah terus-menerus. Aku dibilang ke adik-adikku hanya memberi makan sayur. Suamiku juga dijelek-jelekan. Padahal ibu tahu dari dulu siapa yang selalu mengusahakan segalanya. Aku dan suamiku. Suamiku yang pendiam dan penyabar pun sampai sakit hati melihat aku diperlakukan seperti itu. Aku selalu disalahkan Kak, padahal aku selalu mendahulukan orang rumah dibanding diriku sendiri. Saat ibu marah, dia selalu bilang, sok aja mau hitung-hitungan, hitung aja. Bisa nggak balikin biaya dari kecil kamu dilahirin? Kak, kalau aku bisa milih, aku juga nggak mau dilahirkan oleh ibu seperti ini. Kalau memang aku cuma beban, lebih baik aku nggak ada, Kak. Katanya, kita harus tahu balas budi pada orang tua, seolah-olah anak berhutang seumur hidup. Padahal, selama ini aku yang membereskan hutang-hutangnya yang banyak dan berulang itu. Puncaknya Kak, 1 bulan yang lalu, ibuku keluar kota lagi dan calonnya mengantar pulang. Posisi aku sedang kerja lembur. Satu adikku sedang mencari stroller untuk anaknya. Dan satu lagi masih sekolah sedang futsal. Ibuku sampai rumah dan aku bilang kalau aku sedang di kantor. Ibu langsung marah-marah. Katanya seharusnya ada yang di rumah untuk mengucapkan terima kasih secara langsung kepada calonnya itu. Padahal aku sedang di kantor. Ada bukti foto dan surat tugas yang sudah aku kirimkan. Karena ibu menuduh aku berbohong. Dari situ, ibuku memblokir nomorku. Aku langsung WhatsApp calonnya meminta maaf karena tidak bisa bertemu langsung dan mengucapkan terima kasih karena sudah mengantar ibu pulang. Aku bahkan mengirim oleh-oleh Kartika Sari via ojek online. Awalnya aku diam berhari-hari, walaupun serumah tapi teror terus terjadi. Aku dibilang durhaka, tidak menyetujui ibuku menikah lagi, padahal dalam agama tidak ada kewajiban ibu harus minta izin untuk anak menikah. Bahkan katanya, teman-teman mama aja nikah lagi kabur. Hah? Teman-teman mama aja nikah lagi kabur.
Aku mengalah, aku selalu mencoba membuka komunikasi, bertanya duluan, tapi tidak dijawab, atau hanya dibalas dengan anggukan kepala. Sampai detik ini aku masih diblokir dan tidak diajak bicara. Hanya karena masalah sepele. Kak, apakah aku benar-benar durhaka? Apakah aku benar-benar akan kena imbas dari sumpah serapah itu, Kak? Aku dibilang harus minta maaf karena menyakiti dia. Tapi aku tidak mengerti salahku di mana, Kak. Hanya karena aku tidak berterima kasih secara langsung. Padahal aku sudah berterima kasih lewat WhatsApp. Bukankah ada, Kak, orang tua yang durhaka juga? Jika aku pindah dan memilih hidup dengan keluarga kecilku, apakah aku berdosa, Kak? Wallahi aku lelah, Kak. Tolong aku harus bagaimana? Aku tidak mau meneruskan luka dan trauma ini ke anak-anakku, Kak. Aku ingin perubahan dalam hidupku. Aku ingin tenang bersama keluarga kecilku. Tolong bantu aku, Kak, tolong. Terima kasih banyak ya, Kak, semoga dibahas dan dibalas. Semoga segala kebaikan Kakak Allah balas beribu kali lipat. Amin wa iyyakum. Buatmu juga, buat keluarga kecilmu juga, dan buat siapapun yang mendengarkan podcast ini, semoga kita selalu mendapatkan berkah Allah ya. Terima kasih buat kamu kasih nama nggak sih? Buat si Hil, mungkin nama samaran ya. Terima kasih karena udah chat panjang banget. Masya Allah. Izin aku minum dulu, kita akan bahas setelah pariwara berikut ini ya. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Nah, yang gue salut sama lo adalah lu masih baik banget, lu masih sabar banget. Masya Allah, barokallah. Nah, alhamdulillahnya kamu curhat segala itu tuh gue nggak merasa berat. Alhamdulillahnya. Gue ngerasa bahwa lu lagi cerita aja, cerita kronologinya dan lu bukan mengeluh. Itu insya Allah gue udah percaya lu adalah orang-orang yang kuat lah. Ya kan, bukan orang yang kayak minta dikasihani atau just complaining gitu loh. Enggak kayak gitu. Dari setiap peran kita ya, mau anak, orang tua, suami gitu ya, itu ada hak dan kewajiban. Oke, jadi kita nggak bisa ngomong bahwa anak durhaka doang maka ibu atau orang tua bisa semena-mena, nggak bisa. Kalau misalkan lu pernah ikuti kajian di Sahih Fikih tentang orang tua yang durhaka, cari aja di Google atau di YouTube. Insya Allah ntar gue cariin, gue share di description box. Bahkan di video itu, Ustadz gue lupa deh, Syekh siapa gue lupa, tapi intinya orang tua bahkan nggak boleh ngomong ke anaknya bahwa gue udah besarin lu nih, lu harus begini dan begitu, nggak boleh. Apalagi sampai ngomong bahwa bayar hutang lo dari lo kecil sampai ke dewasa, itu nggak boleh. Nah, jadi poin pertama yang pengen gue sampaikan ke lo, satu, eee, mengkaji lagi kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak dan anak sebagai orang tua. Karena masing-masing tuh balance. Islam itu indahnya tuh di situ. Jadi nggak menuntut, apa tuh namanya, anak doang gitu untuk berbakti, tapi orang tua pun itu juga ada baktinya juga ke anak, oke? Gua nggak bisa lebih panjang soal ini karena kayaknya yang lebih berhak untuk ngomongin tentang itu hak dan kewajiban orang tua ke anak atau larangan orang tua ke anak, atau anak ke orang tua dan sebaliknya lah intinya, itu bukan gue, tapi ustadz ya. Dan sebenarnya udah banyak yang ngomongin tentang ini dan ketika gua melihat cerita lo, memang kalau boleh dibilang ibu lo agak agak kelewat batas. Agak kelewat batas tuh gimana, Mbak? Ya maksudnya udah kelewat batas. Sorry to say ya, memang kadang-kadang gua kalau ngomong tuh suka bener gitu. The problem is ketika lu mau menyelamatkan diri, menyelamatkan circle lo dulu nih, keluarga inti lo, lu ada ketakutan. Disumpah serapahi lebih parah lagi setelah ini ya kan. Dan apakah itu nanti kejadian? Ada salah satu cerita teman gua, dia itu nikah sama orang yang tidak disetujui oleh ibunya. Diusir, diblok, disumpah serapai, sengsara dunia akhirat lah. Disumpahin kalau misalkan hamil nanti perutnya meletus kayak gitu-gitu lah. Jangan ketawa lu. Temen gue udah berusaha minta maaf, tapi semakin dia minta maaf, semakin disumpah serapahin sama ibunya itu gitu kan. Sampai datang ke rumah malah dikata-katain setan lah kayak gitu, sampai nggak boleh masuk rumah. Long story short, temen gue melahirkan dan alhamdulillah baik-baik saja. Dan setelah dia punya anak, semakin dia paham bahwa dia seorang ibu, dia mulai memahami bahwa, oh Allah tuh nggak akan mungkin
mengabulkan sumpah serapah dari seorang ibu yang buruk. Nggak akan. Kenapa? Karena kadang-kadang ibu kalau sumpah serapahnya seperti itu bukan datang dari hati kecilnya, tapi datang dari nafsunya. Nggak mungkin Allah mengabulkan dari nafsu itu. Allah tuh maha baik, Allah tuh maha mengerti. Jadi nggak mungkin Allah mengabulkan sumpah serapah yang seperti itu. Ya kan, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Setelah 8 tahun atau 12 tahun, ibunya minta si teman gue tuh pulang ke rumah. Karena mungkin udah semakin tua, ya Allah bukakan hatinya. Dan gue tanya ke dia, lu doa apa sih dulu gitu kan. Dulu sempat doa minta baikan. 5 tahun terakhir dia merubah doanya. Dia bukan lagi fokus kepada dirinya, tapi dia berdoa agar ibunya menjadi orang yang bahagia. Fokusnya adalah atau subjek dari doanya adalah ibunya. Makanya yang bisa dia lakukan saat ini, ya berdoa. Itu yang akan gue lakukan, itu yang akan gue optimalkan. Dia bilang gitu. Jadi dia cuma bisa mendoakan ibunya, kadang-kadang kalau lagi sakit banget hatinya dia cuma bisa bertasbih. Ini senada juga ketika Nabi Muhammad itu benar-benar dihina, diperlakukan tidak manusiawi, yang dituduh dukun, tukang sihir, orang gila gitu kan. Itu Nabi Muhammad kan ibarat kata udah difitnah sebegitunya. Dan Allah bilang, ketika omongan-omongan mereka menyakitimu, kamu pergilah dulu menjauh. Kalau udah situasinya udah tenang, situasinya udah membaik, hatimu juga udah mulai tenang, kembalilah untuk mendakwahi mereka. Jadi memang ada masa di mana lu harus di-touch dulu. Ada kalanya karena kita terlalu dekat. Begitu kita beda rumah, itu baru kerasa. Ketika lu punya plan atau rencana untuk misah dulu gitu ya, nggak masalah. Itu bukan berarti lu berdosa. Islam itu mengaturnya indah banget. Islam itu mengatur tuh circle utama dulu adalah diri lo dulu, ya kan? Baru ke circle keluarga inti, keluarga itu tuh berarti suami lo, anak-anak lo, itu lebih utama. Baru nanti ke keluarga besar, karena lu tuh wanita. Wanita itu nurutnya harusnya ke suami. Jadi prioritas utama adalah keluarga kecil lu dulu. Baru ke ibu, ayah, kayak gitu. Nggak dianggap durhaka juga, karena itu ada ininya, dalilnya malah. Last but not least, pernah nggak ketika lu punya masalah nih, punya masalah dengan seseorang, terus lu serahkan semuanya ke pengacara lu. Dan pengacara ini adalah pengacara paling kondang seantero dunia. Jalah. Jadi lu pasrahkan aja ke dia. Apa aja perlakuan si lawan lo, itu biar pengacara lo yang handle gitu. Itu cara gua ketika gua udah mentok nggak bisa ngerubah orang, gua nggak bisa handle seseorang. Artinya gua udah nggak mikir ini tentang gua dan dia, enggak. Tapi ini gua pasrahkan ke Allah, gua serahin semua ke Allah, apapun yang terjadi itu antara saya dan Allah. Apapun perlakuan dia ke gua, itu juga gua serahin ke Allah. Tidak gampang dan itu latihan lama coy, asli. Tapi alhamdulillahnya lebih tenang aja gitu. Ketika lo diperlakukan tidak adil dan lo diam, lu punya kekuatan untuk ngebantah, lu punya kekuatan untuk membalas dengan kata-kata, even perlakuan, tapi lu nggak melakukan itu yang ngebela itu langsung Allah. Ada banyak kisahnya sebenarnya di zaman sahabat dan juga zaman Nabi. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalkan doa ini, doa-doa memohon pertolongan dan perbaikan urusan kepada Allah. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Artinya, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan, perbaikilah seluruh urusanku dan janganlah engkau serahkan kepadaku walau sekejap mata.